Presiden Joko Widodo mencabut 3.143 peraturan daerah atau Perda bermasalah. Jokowi mengatakan pencabutan Perda harus dilakukan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya satu visi, arah tujuan yang sama, dan juga saling berbagi tugas. Perda-perda yang dihapus itu meliputi perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah, panjangnya jalur birokrasi, menghambat proses perizinan investasi, serta perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Presiden juga meminta kepada para gubernur, bupati dan wali kota, serta anggota dan pimpinan DPRD, jika membuat aturan harus dapat mendorong pembangunan daerah dan bukan sebaliknya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menambahkan, 3.000 perda yang dibatalkan itu dinilai menghambat investasi dan pemerintah ingin memotong jalur panjangnya birokrasi di daerah dari paket kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan dan daerah harus mengikutinya. Cahyo juga mengatakan, perda yang dibatalkan ini termasuk retribusi-retribusi yang tidak perlu, termasuk izin-izin yang masih menggunakan peraturan zaman Belanda. Ya, lantas setelah lebih dari 3.000 peraturan daerah bermasalah dicabut, apakah pengusaha akan semakin mudah menjalankan bisnisnya di daerah? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Apindo yang juga Waketum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sani Iskandar. Selamat malam, Pak Sani. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ya, Pak Sani, ini sudah 3.000 lebih, kalau kita boleh konkretkan 3.143 perda. Akumulasi itu sudah dicabut. Apakah implementasinya sudah Anda rasakan di lapangan, sudah mulai membaik? Ya ini kan Pak Presiden Jokowi kan baru menyampaikan. Sampai tadi kita cek di Kemendagri sedang dirapikan. Jadi memang persisnya perda apa aja itu kita masih menunggu. Oh, jadi memang belum disosialisasikan perda apa saja? Jadi kami juga penasaran ini karena masing-masing daerah kemarin tadi juga udah hubungin kami dari Apindo daerah, Kadin daerah juga. Mereka ingin tahu pasti apakah perda yang bermasalah di daerahnya sudah dicabut atau belum. Oke, jadi mereka sendiri punya list begitu ya, perda-perda yang diharapkan hilang begitu. Betul. Begitu. Dan memang dari pemerintah pusat sendiri Kemendagri belum mengkonfirmasi perda-perda apa saja yang akan dihilangkan nanti. Belum. Padahal kalau kita punya datanya 58% ya dari 3.143 itu adalah perda yang menghambat investasi, betul? Betul. Jadi memang itu kaitannya semuanya dengan iklim investasi khususnya di daerah. Dan beberapa memang ini selalu memang topiknya ini itu yang itu juga gitu ya. Ambil contoh misalkan mengenai yang dikaitkan dengan tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR. CSR, oke. Ya, itu kan contoh satu ya. Ya, itu kan ketentuannya harusnya kan diberlakukan untuk perusahaan BUMN atau perusahaan yang memang menggunakan sumber daya alam. Tapi sekarang ini memang dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur pun juga diberlakukan. Ya, jadi sifatnya juga kadang juga dengan bukan sukarela lagi, tapi memang harus disodorkan form, betul harus mengisi berapa yang memang mau disumbangkan dan segala macam. Dan kebanyakan memang di dalam perda dicantumin prosentasenya bervariasi mulai dari 1 sampai 6%, ya rata-rata 3%. Jadi apakah memang ketika kita ambil contoh tadi ya, kita main contoh kasus CSR ini begitu, apakah memang ketika dikeluarkan perdanya memang sudah tidak tertulis dengan jelas bahwa siapa saja yang diharuskan untuk melakukan CSR begitu di daerah-daerah? Ya, jadi itu dianggap diberlakukan untuk semua perusahaan yang memang dia menerima keuntungan daripada menjalankan usahanya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yang sering itu adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan ya. Itu khususnya yang terakhir di Kota Cilegon juga, dan itu juga banyak hal yang sangat tidak masuk akal. Apa angkanya? Atau? Ya, ini pemberlakuannya itu juga diberlakukan kepada jadi itu kan tagihannya itu kan memang itu jadi satu dengan tagihan PLN. Tapi kemudian PLN kan kemudian nyetor ke Pemda. Nah itu nggak ada kontra manfaatnya, dalam arti misalkan satu pabrikan di situ di mana di depan pabrik itu nggak ada penerangan jalannya, itu juga tetap dikenakan. Jadi otomatis. Ya, meskipun tidak ada penerangan jalannya tapi dikenakan. Betul. Jadi memang itu memang tidak merujuk pada fasilitas yang dibangun. Jadi itu sifatnya ya seperti memang pajak gitu. Termasuk juga dikenakan juga
untuk penggunaan tenaga listrik yang non PLN. Jadi non PLN itu misalkan satu perusahaan itu kan lazim ya, karena kadang-kadang PLN kan juga ada masalah, sehingga dia menyediakan genset, generator. Jadi terhadap generator itu juga dikenakan pajak penerangan jalan. Ya, jadi memang merujuknya itu langsung kepada output daripada listriknya. Dan yang lebih lucu lagi, namanya genset kan sifatnya backup. Jadi gensetnya nggak dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah dipakai lah. Tapi tetap ada, harus dibayar. Tetap harus dibayar. Artinya sebetulnya membayar sesuatu yang tidak ada. Betul. Jadi nggak ada kontra benefitnya gitu ya. Nah, kalau begitu selain tadi dana CSR, kemudian penerangan jalan, apa lagi Pak? Ada satu lagi. Perda-perda yang bermasalah. Perda ketenagakerjaan. Ya, ini yang diberlakukan di Kota Bekasi dan di pemerintah Kabupaten Karawang. Jadi di situ dinyatakan bahwa industri harus merekrut, harus menarik karyawannya 60% dari warga sekitar yang berdomisili sekitar. Itu ya kadang-kadang padahal kan nggak selalu warga yang sekitar itu punya kualifikasi skill yang cukup untuk industri tersebut. Dan ini sebetulnya ini bertentangan Mas Rudi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, karena di situ jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi mau sukunya apa, mau laki, mau perempuan, selama dia memang mampu, itu nggak boleh ada perbedaan. Jadi ada perda yang malah bentrok justru ya dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu ya. Nah tadi saya juga menarik membahas ada satu perda, tapi mungkin yang ini juga nanti akan dicabut, katanya soal izin usaha begitu Pak. Selama ini kan izin usaha tuh mulai dari izin prinsip, mendirikan bangunan, izin gangguan, izin-izin yang sejak zaman Belanda sudah ada begitu. Katanya akan disederhanakan kalau orang membangun perusahaan hanya satu saja izinnya. Iya, jadi itu mungkin diberlakukan memang khususnya untuk jika industri tersebut berlokasi di dalam kawasan industri. Jadi memang sudah ada peraturan pemerintah tentang kawasan industri nomor 24 tahun 2009 dan terakhir nomor 142 tahun 2015, di mana industri manufaktur wajib berlokasi di dalam kawasan. Nah sekarang BKPM ini kan punya program yang PTSP itu, jadi yang di pusat dalam waktu 3 jam keluar 8 izin. Kemudian ada program kelanjutannya yang kemudian investasi langsung konstruksi. Sehingga kalau si investor itu dia masuk ke dalam kawasan dan kawasannya itu sudah masuk yang program yang klik tadi, itu bisa langsung konstruksi. Jadi tanpa harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Tapi perizinannya itu khususnya izin mendirikan bangunan dan untuk bikin studi lingkungan UKUPL itu bisa dilakukan secara paralel. Itu mungkin yang dimaksud. Jadi itu satu terobosan menurut saya juga. Nah kalau waktunya untuk pencabutan, tadi Anda menyatakan bahwa di Kemendagri pun masih disusun, masih dirapikan apa saja yang akan akan dipangkas begitu. Betul. Sudah telat atau belum telat kalau kita bicara target pertumbuhan ekonomi begitu ya terkait dengan investasi? Ya saya pikir harusnya tidak ada yang terlambat. Namun kalau dikaitkan dengan target tahun ini, ya susah. Dalam arti gini, setiap kebijakan perbaikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu memang efeknya nggak langsung spontan gitu ya. Karena kan dan itu kan masalah industri atau perusahaan itu kan memang datangnya dari berbagai sisi gitu ya. Tapi paling tidak membantu untuk iklim investasi bisa lebih baik di daerah tersebut. Ya, jadi saya rasa ini butuh proses waktu lah. Dan yang justru kita harapkan ini ya kadang kan Presiden memang cepat ya menyatakan komitmennya, memberikan wacana seperti yang 12 paket kebijakan ekonomi yang tahun lalu. Ini kita harapkan juga dengan statementnya Pak Jokowi ini juga ke bawahnya harus lebih cepat. Makanya sampai hari ini kita masih nunggu nih. Ya, yang 3.000 sekian itu apa aja gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti memang 3.000 sekian itu termasuk yang 58% itu menghambat investasi kemudian dipangkas tidak ada lagi. Apakah ini akan langsung menjamin investasi kita akan naik? Apa saja memang sebetulnya pertimbangan dari para investor untuk bisa menanamkan modal? Ya, pertimbangannya banyak ya. Yang pasti memang yang tadi ini menyangkut masalah kepastian hukum. Ya, jadi
termasuk terkait dengan sinkronisasi perizinan di pusat dan di daerah, namun juga mengenai masalah urusan ketenagakerjaan, hubungan industrial. Ini yang selalu setiap tahun juga kan, dan itu biasanya kan kemudian diikuti dengan demo-demo dan segala macam. Jadi bagaimana si industri ini bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman ya. Jadi masalah hubungan industrial itu juga penting. Kemudian ya faktor berikutnya ya terasa juga termasuk infrastruktur ya, yang sekarang lagi diperbaiki terus, khususnya yang di luar Jawa. Itu saya rasa juga tetap menjadi faktor yang menentukan juga. Oke, Pak Sani, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.